Selanjutnya kami persilakan Pak Lambut. Anton daftar pimpinan. Pak Anton. Ya, ini jam 9, kita mau akhiri jam 9.30 ya. Ya, Mohon tertib 2 menit. mudah-mudahan nggak sampai 2 menit, Ketua. Terima kasih pimpinan, Bapak Ibu anggota Komisi 6, para direksi, Dirut, para Dirut dan seluruh jajaran yang hadir pada malam hari ini. Saya singkat aja. Yang pertama, Utama Karya. Pak Budi, sebenarnya kita kemarin sudah ngomong bahwa Trans Sumatera kita semua full dukung. Hanya ada satu, Pak. Kemarin tuh nggak usah ngomong, Pak, di media bahwa Trans Sumatera ini, saya baca di beberapa media, salah satu direksi Utama Karya bicara bahwa Trans Sumatera ini tidak layak secara finansial. Saya kemudian berpikir, Pak, dengan itu bukan hanya satu media, banyak media, Pak. Harusnya ini kan jangan di highlight yang tidak ininya, Pak, gitu. Bahkan ada yang menanyakan kepada saya, kalau tidak layak secara finansial, kenapa Komisi 6 menyetujui? Kira-kira begitu. Itu kan menjadi sesuatu yang ini. Malah yang harusnya di highlight ke media itu adalah bagaimana after Trans Sumatera ini dikerjakan oleh Utama Karya, akan pertumbuhan ekonomi, akan begini, akan begitu. Harusnya itu yang di blow up ke publik gitu, Pak. Jadi saran saya, janganlah. Kemarin kita udah sepakat lah soal Trans Sumatera ini kita dukung penuh. Jangan karena sedikit pemberitaan yang tidak, nanti respon publik bisa jadi berbalik, Pak. Saran saya itu, Pak, ini. Karena kemudian justru yang harus di highlight itu adalah bagaimana supaya traffic minimumnya itu bisa naik ketika itu nanti jadi gitu. Itu yang penting, Pak. Jangan di exposure seolah-olah ini nggak layak finansial, traffic minimumnya nggak memadai dan lain sebagainya. Jangan, Pak, gitu. Kita lihat, Pak, kemarin waktu Bakahuni ke Palembang juga orang juga ragu kan. Tapi kalau sekarang, Pak, udah rame, Pak. Ya, nah itu yang kayak gitu-gitu maksud saya. Hanya itu aja, Pak, titip pesan, Pak, ininya, Pak. Ya. Kemudian yang kedua soal PLN, Pak Jul. Ya, ini maksud saya selalu ini. Saya akan kejar terus ini, Pak, PLN ini soal efisiensi ini, Pak, ya. Karena dari dana 5 triliun ini, ya, saya lihat di sini kan hanya peruntukannya adalah proyek sektor pembangkit, transmisi dan distribusi, terus kemudian program listrik desa. Bisa nggak, Pak, kalau dari dana 5 triliun itu menghasilkan sebuah terobosan yang Bapak lakukan gitu, ininya. Saya selalu kejar itu, Pak. Terus terang, Pak Jul, saya kemarin dengar ada kabar baik di PLN, ada pembersihan benda-benda asing di Sutet dengan ketinggian. Saya kira itu juga inovasi. Tapi maksud saya, inovasi yang lebih dari itu, Pak, yang kita harapkan dari. Karena begini, kenapa selalu tanyakan itu? Karena saya tahu persis backgroundnya Pak Zulkifli ini sebagai Dirut PLN. Kalau Pak Jul ini nggak bisa juga membuat terobosan baru di PLN ini, saya nggak yakin lagi dengan orang yang lain yang bisa melakukan itu. Itu, Pak. Nah, saya bukan. Karena begini, saya suatu saat saya bermimpi, Pak Jul. Saya bermimpi begini. Mimpi saya begini. Suatu saat Pak Jul ini sebagai Dirut PLN ngomong, saya sudah melakukan terobosan ini di PLN. Pencatatan meteran yang sekian triliun sudah terpangkas dengan ini. Nah, itu yang kita harapkan, Pak. Memang Dirut PLN ini dibutuhkan ya sedikit gila lah, bukan dikit-dikit gila ya. Ya, ada sedikit agak punya keberanian, Pak. Nah, maksud saya adalah kalau yang 5 triliun ini penggunaannya ini adalah hanya sesuatu yang biasa, harusnya dialokasikan sedikit, Pak, untuk membuat terobosan baru yang kemudian nanti pada RDP 23 yang akan datang Bapak sudah melaporkan kepada kita ada nilai atau ada sebuah transformasi yang sudah dieksekusi dan terobosan-terobosan baru. Saya yakin Pak Jul bisa melakukan itu dengan segala background yang Bapak miliki. Yang ketiga soal PT Panpan. Pak, Bapak tinggal sendiri direksi, apakah kesepian, Pak? Maksud saya, seandainya begini, Pak, seandainya ini kan Menteri BUMN ini kan sekarang lagi semangat-semangatnya untuk memangkas dari 142 BUMN, sekarang posisi sudah 107, nanti akan menjadi 70.
Jika misalnya dari yang 107 hari ini menjadi 70 itu salah satunya adalah PAN, ya, terlikuidasi, kira-kira menurut PAN gimana gitu? Karena saya terkecuali kalau Bapak bisa meyakinkan kita bahwa dengan tadi hanya berdasarkan 2 hotel itu bisa kemudian survive dan kemudian bisa lanjut ke core bisnisnya untuk melanjutkan, ya. Nah, maksud saya adalah intinya adalah kalau memang tidak, ya kita bicarakan kepada Pak Menteri supaya kalau memang ini tidak bisa dilanjutkan, ya, daripada kita paksain dan lain sebagainya, lebih bagus kita selamatkan aset yang ada, kemudian kita kembalikan ke tujuan dan apa yang di semangat Menteri BUMN sekarang ini untuk memangkas sejumlah BUMN kita yang pada akhirnya membebani negara. Jangan sampai nanti ini menjadi beban negara di kemudian hari. Itu aja pimpinan, terima kasih. Pendek kan, nggak sampai 2 menit kalau nggak salah Ketua. Siap.